guys, jumpa lagi bersama Yerni di Bastory Inspirasi. Oke, jadi di Bastory Inspirasi kali ini seperti biasa mendatangkan tamu-tamu inspiratif yang ada di Ambon, di Maluku, anak-anak Maluku yang punya cerita inspirasi. Dan tentunya video ini akan memberikan motivasi dan juga informasi buat teman-teman semua yang nonton. Dan Yerni tidak sendiri pastinya, di samping Yerni di sini sudah ada Kakak Theo Masasai. Iya, karena seniman jadi perkenalannya tuh mesti out of the box. Oke, jadi sekarang di sini sudah ada Kak Theo. Kak Theo, halo. Gimana kabar? Sehat? Sehat, bahagia, semangat. Luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton mungkin pasti ada yang sudah kenal Kakak Theo karena karyanya memang sudah banyak sekali, sudah kerjasama dengan banyak-banyak pihak. Terus Kakak Theo juga sering muncul di mana-mana. Di YouTube juga sudah banyak ya. Nah, jadi Kakak Theo mungkin bisa perkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang nonton bisa lebih dekat dan lebih kenal lagi sama Kakak Theo. Oke ya, hai teman-teman, beta Theodora Melsasail, biasanya disapa Theo. Beta seniman tari kontemporer di Maluku, dan hari-hari ini memang konsepnya sibuk menari dan juga mengajar teman-teman. Oke. Jadi Kakak Theo ini memang fokus untuk ditari, untuk menari dan juga untuk ngajar karena ada komunitasnya namanya Theo Dance Family dan juga rumah belajar ya. Jadi dua itu yang dikelola sama Kak Theo. Nah, sekarang kita mau cerita. Kak Theo silakan cerita. Itu dari awal gimana sampai bisa tertarik dengan dunia tari menari? Oke, jadi orang Maluku selain menyanyi sebenarnya katong punya budaya tari, budaya menari, budaya bagoyang sejak kecil, dan betul. kita sendiri mengalami hal itu karena dari kecil kata mama, dari cerita mama, setiap dengar lagu Theodora kecil tidak bisa diam, isi badan bergerak begitu. Oke, baik. Gitu. Dan sebenarnya itu yang jadi jalan masuk sampai hari ini orang bisa kenal beta dengan tari sih sebenarnya. Beta mempercayai itu karena selain kebiasaan suka bergoyang saat mendengar musik, beta juga aktif menari dari kecil di gereja, acara Natal. Tapi kemudian jadi lebih fokus itu saat beta SMP kelas 3 masuk SMA, karena beta pertama kali gabung di Sanggar Tari Tradisi. Lalu itu terus berjalan sampai lulus SMA dan semakin serius di tahun 2011 sampai sekarang. Karena di tahun 2011 itu beta pertama kali berkenalan dengan jenis tarian yang baru selain tarian hip hop dan tradisional yang beta tahu, itu namanya tari kontemporer, teman-teman. Nah, sampai hari ini beta masih bergelut dengan tari kontemporer itu. Oke, jadi mungkin dia bisa jelasin sedikit ke teman-teman tari kontemporer itu kayak gimana, bedanya sama yang tradisional sama hip hop itu kayak gimana? Oke, jadi teman-teman tari kontemporer ini sebenarnya kalau mau membedah sejarahnya tuh panjang. Tapi yang beta sendiri belajar dan beta mengerti tari kontemporer ini lebih kepada tarian yang merefleksikan kehidupan atau isu-isu sosial yang dekat dengan katong hari-hari ini. Dan kalau tradisi kan benar-benar itu sudah paten gitu, jadi dia tidak bisa diubah-ubah sembarangan. Jadi benar-benar dari turun temurun kayak gitu. Jadi tetap sama. Ya benar. Kalau hip hop lebih ke style-style modern kekinian hari-hari ini. Nah, kalau si kontemporer ini bisa perpaduan. Bisa ada hip hop di dalam, ada tradisional di dalam. Bahkan dia bisa merefleksikan hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Makanya tidak heran karya-karya beta banyak mengangkat tentang isu-isu sosial, ada juga isu lingkungan, isu perempuan, anak-anak. Nah, itu yang beta rasa cocok dengan panggilan beta sebagai penari itu. Oke, jadi dari 2011 mulai fokus untuk menari dan sampai sekarang. Sudah berapa banyak karya yang Kak Theo bikin ya? Pasti sudah banyak sekali, tapi maksudnya yang wow gitu. Jadi sudah banyak sekali teman-teman, tapi yang buat kita prosesnya sangat serius karena melibatkan observasi, ada riset, ada penelitian, ada pembedahan besar-besaran di dalam karya itu tuh ada 3 karya teman-teman. 2019 itu karya beta pertama itu namanya Sampua. Sampua itu bagus sekali. Sampua tentang isu lingkungan, dan yang kedua
kedua 2020 itu My Period, itu tentang isu menstruasi ya. Dan yang wait, apalagi ya? Beta jadi lupa. Ada Sampua, ada menstruasi, sama satu lagi. Ini Maleo. Ya, Maleo itu yang pertama. Maleo. Maleo itu pertama sekali teman-teman. Sorry, 2016 masuk 2017 itu Maleo. Oke. Lalu 2018 itu ada tari Marta Christina atau wow. Lalu kemudian ada tarian 2019 Sampua, 2020 kemarin My Period. Jadi menstruasi. Jadi sudah 4 karya yang besar ya itu. Yang benar-benar. Tapi itu memang butuh riset. Iya ya, sepenting itu juga. Karena Beta sendiri memutuskan untuk menari bukan cuma sekedar menari, tapi ada nilai, ada pesan yang disampaikan, ada edukasi yang terjadi dari karya itu. Makanya kenapa si karyanya benar-benar harus digarap dengan serius, karena ini pertukaran nilai, pertukaran tujuan yang baik di dalam karya itu. Jadi makanya Beta sendiri sebagai penari harus benar-benar mendalami karya itu, harus ada penelitian. Misalnya kayak kemarin tarian terbaru My Period menstruasi itu digarap 1 tahun. Karena lama sekali ya. Ada observasi, ada wawancara, ada pembedahan kerangka pikiran, banyak sekali sampai akhirnya jadi karya yang kemarin teman-teman nikmati. Hey guys, ada kabar gembira buat kamu yang pengen belanja banyak tanpa pusing mikirin ongkir. Kini sudah ada di kota Ambon, thrift shop terkece se-Indonesia Timur, Galeri Cantik BY yang menghadirkan produk-produk second import berkualitas, murah, bersih, wangi, dan siap pakai. Langsung kepoin Instagramnya cus. Belanja murah dan puas, no ribet-ribet, hanya di Galeri Cantik BY. Jadi memang karya dari KTO yang My Period itu dia merupakan salah satu karya yang fenomenal. Karena itu kan angkat satu hal yang tabu gitu mungkin untuk di masyarakat di Maluku untuk dibahas, tapi diangkat untuk jadi bahan ini. Nah, tapi sebelum Katong lanjut ke menstruasi itu, kalau dicek di YouTube tuh teman-teman bisa lihat, nanti Katong taruh cuplikannya deh di sini ya. Kalau KTO tuh pernah juga bikin karya yang tarian 9 bulan perempuan Tanimbar di Jogja. Itu kalau nonton sampai super excited. Itu kok bisa ceritanya sampai bisa kayak gitu Kak? Jadi, punya karya di sana. Jadi itu sebenarnya perjalanan ke Jogja ini perjalanan yang disyukuri sekali ya, karena kita latar belakangnya kuliah keguruan teman-teman, tapi kita sangat mencintai semua hal tentang menari. Singkat cerita Beta ditentang sama keluarga. Dilarang ya. Tapi karena konsisten dan rasa Beta bertanggung jawab dengan apa yang Beta pilih, itu yang menumbuhkan hati keluarga. Khususnya Beta mama sih. Jadi itu yang kemudian bawa Beta di awal 2009 ke Jogja melalui satu program beasiswa dari Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Itu salah satu yayasan di sana. Kalau teman-teman belajar sejarah tari Indonesia, Pak Bagong yang punya yayasan ini, beliau adalah penari hebat, seniman hebat Indonesia, dan beliau yang mendirikan si yayasan ini. Dan kita dapat kesempatan belajar di situ dengan beasiswa. Ya, benar. Dan proses belajar itu Beta refleksikan dengan karya 9 bulan perempuan Tanimbar di tanah Jogja. Nah, ini sebenarnya proyek pribadi Beta setiap, jadi kayak apa ya, nazar pribadi Beta Kakak. Jadi setiap kali Beta ada di satu tempat harus ada karyanya. Lebih dari 5 bulan itu Beta harus buat sesuatu buat terima kasih untuk anak itu. Dan Jogja namanya tuh Dance Everywhere Project. Jadi Dance Everywhere Project yang di Jogja itu yang kedua. Yang pertama Beta buat di Ambon, di Jalan Ayipati, ada juga di YouTube-nya Beta kalau teman-teman mau lihat. Setelah ini nonton. Jadi yang di Jogja itu benar-benar cara Beta mensyukuri, thanks God melindungi Beta selama 9 bulan di tanah Jogja. Kita bisa belajar, bisa berinteraksi dengan orang-orang baru di sini sampai selesai tepat waktu dengan baik. Itu cuma karena Tuhan. Lalu ada nyanyian-nyanyian daerah, bahasa tanah dari kampungnya Beta, itu Beta nyanyikan juga sih. Tapi selain itu sebenarnya Dance Everywhere Project ini adalah cara Beta membaca respon publik, respon masyarakat terhadap ketubuhan Beta. Jadi bagaimana kalau tubuh penari ini hadir di ruang publik tanpa panggung, tanpa lighting, tanpa tepuk tangan, benar-benar. Iya. Gimana ya jadinya? Iya sih, ya? aduh. Apakah si penari ini bakal siap? Karena kan semua orang tuh bakalan siap-siap di panggung dengan betul. Semua orang siap, tapi apa kabar disuruh nari terus? Iya betul, astaga, butuh keberanian tingkat tinggi, kepercayaan diri tingkat tinggi. Cara Beta juga menguji Beta punya
punya kepercayaan diri dan apakah benar saya suka menari, saya cinta menari. Segitu doang, cuma nari panggung itu sih cara-cara. Jadi tolak ukur seberapa cinta passion kita terhadap menari ya. Salah satunya sih. Dance Everywhere. Ya, Dance Everywhere Project. Itu keren banget. Jadi kalau misalnya teman-teman coba nonton videonya, nanti Katun taruh juga di link di bawah. Jadi kalau teman-teman nonton, kalau dilihat tuh pokoknya itu kayak sudah profesional dancer. Karena kayak orang yang nonton juga kayak langsung merinding gitu, langsung nilai-nilai yang KTO bikin lewat tubuh itu akan sampai ke orang-orang yang nonton. Sebenarnya beta penasaran juga sih kalau misalnya KTO bikin kayak gitu, Dance Everywhere di Ambon kan tadi sebelumnya di Pati, terus di Jogja. Sebenarnya apa perbedaan reaksi orang-orang yang ada di sekitar KTO pada saat itu? Di Ambon, di Jogja itu gimana? Ada perbedaan sih kalau di pastinya ada kan? Pastinya ada karena yang tadi beta bilang tujuannya simpel, cuma mau membaca respon publik dan kita punya tubuh penari. Gimana respon orang? Nah, kalau pertama kali di Jalan Ayu Pati itu teman-teman, di Ambon, karena pertama itu ada bahasa-bahasa tubuh yang jelas terlihat seperti mengatai beta seperti orang gila, kayak ada bahasa begini, tatapan-tatapan kayak gitu. Ini orang bikin apa gitu kan? Tiba-tiba lurus, tiba-tiba ketemu orang yang lagi nari kayak orang gila, belok kayak gitu-gitu. Nah, bahasa-bahasa tubuh itu yang beta terjemahkan sebagai ketidaksiapan orang-orang ya. Orang-orang itu. Beta tidak bisa belum siap kali ya, belum siap. Bisa bilang masyarakat Maluku atau pada Ambon secara umum karena beta cuma nari di Ayu Pati. Ya, jadi kayak orang-orang yang beta temui rata-rata sebagian besar tidak siap dengan, ini ada apa? Ini ada pertunjukan. Iya, betul. Ini ada menari. Ya, semua orang tuh rata-rata menghindar. Tapi ada juga orang-orang yang tidak menghindar, duduk dan menikmati, melihat walaupun mengerutkan kening, dan itu beta temui banyak di anak-anak muda. Ya, jadi mereka kayak menikmati apa yang beta ini, tapi rata-rata sebagian besar adalah mengerutkan kening, lari menghindar, bahasa-bahasa tubuh seperti itu. Nah, beda lagi di Jogja. Jogja ini kan sarangnya seniman nih, benar. Tapi beta mencoba untuk hadir di 3 titik tempat yang berbeda. Ada di Malioboro, di Pasar Beringharjo, lalu kemudian titik 0 sama di Borobudur. Nah, apakah kalau beta hadir di 3 ruang ini di kota yang adalah sarang seniman, apakah sama responnya? Ternyata beda. Karena karena kalau di Borobudur saat beta nari, audiens atau penonton yang lihat, mereka lihat beta lagi jual jasa di situ. Makanya ada saudara, ada yang bayar. Ada yang bayar. Lalu kalau di titik 0 beda lagi, itu tuh tempatnya anak-anak muda nongkrong gitu, ya. Nongkrong sore-sore sampai tengah malam, pagi lagi gitu. Dan bisa terlihat dong kayak aju-aju beta ikut-ikut beta penggerakan. Itu jiwa anak muda yang apa gitu yang asik sekali. Tapi kalau di Beringharjo, di Pasar Malioboro, itu beda lagi, itu benar-benar serius atmosfernya sih kalau beta rasa, karena semua orang di situ rata-rata lagi fokus untuk berjualan, mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Makanya responnya beda kalau saat di Borobudur sama di titik 0. Yang mungkin bakalan lihat-lihat mungkin ketahuan ini pendatang. Tapi sebagian besar ya mereka fokus jualan. Makanya kayak kalau teman-teman nonton, kita lagi interaksi dengan ibu satu yang jualan baju. Tapi ibunya biasa aja, kayak menganggap kita karena sudah terbiasa kali ya. Karena fokusnya mereka tuh beda. Gitu sih. Jadi kayak ternyata ruang mempengaruhi respon orang terhadap beta pentubuh. Jadi menurut KTO di Ambon mungkin belum siap kali ya, atau mungkin belum terbiasa. Bukan belum siap sih, belum terbiasa karena genre seperti beta kan masih langka dibilang ya. Mungkin beta bisa bilang beta pertama mungkin karena beta cari jejak para penari tradisi bahkan kontemporer seperti beta tuh susah sekali kata penari yang di Ambon ya, yang di Ambon. Di Maluku saja tuh susah. Di Maluku. Yang secara besar kayak sih, betul juga. Kata pada pada di mana beta terus bertanya, apakah dulu waktu beta belum ada tidak ada penari hebat, beta percaya pasti ada. Cuma itu tidak ditulis, tidak ada arsip itu. Itu dia. Jadi memang tidak terbaca sih kakak. Aduh, luar biasa. Jadi sebenarnya dengan kehadiran KTO sebagai seorang penari profesional, sebagai seorang dancer kontemporer, itu juga menjadi peluang untuk Ambon, Maluku ya, lebih luas lagi, untuk menunjukkan bahwa ternyata ada loh kesempatan untuk bisa mencari hidup dengan profesi kayak gini ya kan. Jadi tidak berfokus pada satu titik, melamar kerja dan sebagainya, tapi lewat karya. KTO sampai sejauh ini pertanyaan yang paling
bikin orang penasaran kali ya. Lewat menari itu bisa hidup, Seng. Kadang kan orang tua juga Seng bisa dipungkiri ya, apalagi orang tua dari Maluku kan, Seng mau bikin ini hidup nggak ya kayak gitu. Jadi akan punya apa yang bisa saya dapat untuk kasih hidup saya gitu-gitu. Nah dari KTO punya pengalaman yang KTO bisa bagi ke teman-teman muda nih apa nih? Oke teman-teman, beta uang Seng banyak. Kita uang Seng, bahkan kita tuh Seng ada uang. Kita saldo di ATM tuh pernah 0, cuma 2.000. Kita uang Seng banyak di Manari. Tapi jangan tanya berapa banyak terima kasih yang kita dapatkan, berapa banyak orang yang nangis saat nonton karya ini beta, berapa banyak orang yang merasa Dangki si paling memuatkan beta, cuma karena gerak tubuh ini gerak tubuh yang belajar dari YouTube ini maksud beta. Beta bersyukur lahir di keluarga yang pernah menolak beta untuk menari dan hari ini menjadi orang-orang yang paling percaya dengan beta pilihan jadi penari. Karena sudah lihat bukti. Karena lihat bukti itu maksudnya teman-teman orang tua, orang-orang sekitar katong tuh cuma mau lihat katong tuh rasa tanggung jawab sama apa yang katong pilih. Beta punya mama bilang itu dan beta papa. Karena beta memutuskan pulang dan beta cerita beta mimpi dengan menari tuh begini. Beta menari ini bukan cuma bedak goyang-goyang ada mimpi baik ya, beta mau bangun dengan menari gini dan beta mama dan papa cuma bilang sederhana silakan Adi menari sampai puas, menari sampai mati. Mama dan papa bisa lihat bagaimana Adi konsisten dengan apa. Jadi sebenarnya Seng ada orang tua yang menengahkan katong anak-anak punya mimpi. Hanya anak-anak yang tidak menunjukkan dengan keras konsisten katong dan rasa tanggung jawab katong yang katong. Jadi beta sempur uang, tapi setiap kali beta mau nari, beta butuhkan efek selalu ada. Beta pun make up itu beta pakai Wardah, ya. Pak beta itu mahal ya, beta mahal dan maksudnya kayak, beta sibuk bapak kakak. Jadi maksudnya kayak para beta tuh itu semahal ya, karena kayak akan ini satu-satu sekan mahal. Cuma kayak beta sebenarnya kekurangan setiap kali mau badan dan selalu ada aja ya. Ada gitu, jadi kayak Seng banyak tapi ada kayak gitu ya, Seng banyak tapi ada, cuma itulah ada benar-benar kayak si parliente pasti Seng ada yang sesuatu yang lebih dari uang, cuma uang kita bilang itu parliente, kita rasa kamu gitu ada sesuatu yang jauh lebih dari uang teman-teman. Saat kamu tahu kamu punya passion dan kamu mikir akan harus begitu, bikin setiap hari benar bergairah gitu, capek-capek gegetan, nggak ada apa tujuan kalau itu tuh paling kita banget. Iya sih betul-betul. Ulang-ulang kali mau stop menari ya kak. Dia punya potensi bisa jadi PNS, sangat percaya tadi dia. Tapi kenapa? Kenapa sampai Bali menari lagi? Ingat tujuannya tuh. Edukasi, beta mau mengedukasi anak-anak generasi muda lewat beta karya tari. Itu yang setiap kali beta kalau ingat tuh kakak, bagara Teo bagara. Iya sih, memang harus bagara ya. Jadi Teo punya perjalanan dari 2011 sampai sekarang 10 tahun ya kira-kira ya. 10 tahun. Itu juga sudah membuktikan bahwa ternyata bisa nih. Katong bisa bertahan hidup dengan profesi sebagai penari profesional. Yang penting itu yang Teo bilang, konsisten, kasih tunjuk ya. Jadi tetap ada hasil saja, tenang. Untuk semua yang bekerja keras tuh kamu pasti akan tiba di puncak. Pasti akan tiba di puncak. Iya betul. Hasil pasti akan ada bayaran ya, yang lebih besar mungkin daripada uang kali ya. Maksudnya kalau mau ngomongin uang juga orang akan bayar mahal saat orang lihat Sipung perjalanan. Iya betul. Saat Sipung apa yang bikin sih badara-badara apa sih kayak gitu, orang berani bayar. Beta berani bayar karena dia jelas gitu. Maksudnya kalau mau ngomongin uang, karena beta sendiri terlibat di dunia kerja yang kolaborasi sana sini. Beta berani bilang beta harga karena beta sendiri tahu beta perjalanan. Iya betul. Gitu sih. Jadi betul. Ya begitu untuk semua kerja keras selalu ada. Jadi tenang saja, saya nggak usah takut ya. Kalau memangnya passionnya di nari ya sudah fokus. Semua effort kasih ke tari supaya nanti juga hasil datang sendiri ya. Nah, katanya juga sudah pernah bekerja sama dengan banyak pihak lah ya sampai sekarang ini. Menurut Kateo, apa pengalaman yang selama ini kerjasama dengan orang-orang lain gitu atau dengan instansi atau pemerintah, pengalaman yang paling paling menyenangkan lah atau yang paling keingat sampai sekarang ya, memorable. Banyak sih, cuma kita mungkin akan ngomongin saat kita berkolaborasi dengan anak-anak. Mungkin kalau berkolaborasi dengan orang dewasa, dengan orang-orang berpangkat dan ini terlihat buat kita tuh sangat mudah karena ya sudah ada jalurnya, sudah ada aturannya, katong tinggal ikut saja gitu. Tapi dengan anak-anak nih katong butuh datang dengan banyak metode untuk bisa buat jalin kerjasama dengan dong begitu. Nah, beta sendiri merasa bagaimana tari hadir sebagai
sebagai media belajar tanpa kita bilang ke anak-anak kalau katong ada belajar menari. Karena ternyata tidak semua anak-anak suka menari. Iya, Nah, betul. makanya kenapa supaya beta tidak bilang ke dong, ayo menari deh Kateo. Kita pakai pendekatan banyak. Kenali dong kesukaan apa. Misalnya ada yang suka bermain bulu patah-patah, ada yang suka main apa namanya? Mutel. Ya sudah katong jadi Pendekatannya gitu. Pendekatannya begitu. Ada yang suka Iya. cuma baca, ada yang suka kayak cuma duduk-duduk saja kayak gitu. Jadi beta selama proses menari banyak dekat dan bergaul dengan anak-anak sih. Makanya konsepnya beta adalah edukasi tapi lebih ke generasi muda, anak-anak usia dini. Dan itu yang buat beta pengalaman paling menyentuh, membekas, paling buat bangga dan bersyukur yang habis-habis adalah saat beta bisa menari dong dan dong sendiri bisa rasa dampak dari apa yang ditarikan. Karena kalau anak-anak menari dengan beta jarang bikin koreo untuk dong kakak. Dong harus belajar misalnya tari sampua. Beta pernah belajar dengan adik-adik di sekolah alam dari Green Molucas. Lalu karya sampua beta di Jogja beta turunkan ke dong. Nah, katong belajar tentang isu-isu sampah di lingkungan sekitar dong. Katong belajar sampai dong benar-benar paham. Lalu saat sudah paham, dong akan bikin dong koreo sendiri, gerakan-gerakan. Jadi dong ini sendiri. Ya, dong akan buatkan, dong akan bebas. Karena keren. Ya, karena kayak setiap orang punya gerak tubuh beda-beda gitu. Kayak coba kakak angkat tangan. Iya. Coba kakak angkat tangan. Kakak turun lagi. Kakak lihat ke sana. Ya, selamat kakak baru habis menari. Iya sih. Tarian teradopsi dari gerakan-gerakan sederhana. Dan anak-anak tuh bebas mau bikin gerakan apa saja. Oke. Dan itu sih maksudnya beta paling membekas itu saat berproses dengan anak-anak. Iya sih. Itu yang paling membekas ya. Tapi itu di Ambon, anak-anak di Ambon, anak-anak di Manipa, di Pulau Manipa, anak-anak di Seram. Wow. Itu sih. Karena luar kalau biasa. anak-anak belajar yang beta tidak ganggu lagi pelajaran di sekolah, misalnya PPKN, matematika, lebih kepada pendidikan karakter dan social skill-nya dong sih yang kita bangun dengan pendekatan tari ini sih. Oke, sip. Luar biasa sih memang. Jadi katong sekarang mau bahas tentang itu karya yang fenomenal, menstruasi ya, de period. Nah, Kateo bisa cerita dulu nih background sampai akhirnya kayaknya beta bikin tarian ini tentang menstruasi itu gimana ceritanya? Jadi karya ini nih sudah ada di beta pikiran sejak beta di Jogja 2019 itu. Nah, karya ini kan baru launching 2020 kan. Nah, tapi dia sudah semua karyanya beta tuh mulai dari beta punya kegelisahan pribadi, lalu kemudian beta cerminkan keluar, lalu itu jadi bahan observasi beta. Nah, kalau menstruasi sendiri, beta punya keponakan paling kecil ada, yang paling kecil perempuan. Nah, dia kan belum menstruasi, masih kecil sekali kan. Tapi di atas dia sampai ke mama, katong rata-rata punya pola asuh, pola didik dari katong punya orang-orang tua yang menutup erat tentang isu menstruasi ya, kayak tabu gitu ya. Rata-rata generasi perempuan di beta punya keluarga adalah generasi yang selalu ketakutan, histeris setiap mens pertama. Hari pertama. Bukan hari pertama sih, kayak mens pertama kali. Pertama kali. Dong bingung ini apa darah. Shock. Ya, padahal orang tua bicara menstruasi di rumah untuk anak tuh wajar. Iya sebenarnya ya. Itu harus terbuka, bahkan bapak pun harus tahu itu karena itu akan jadi pola didik untuk anaknya. Iya betul. Nah, di beta keluarga tidak ada itu. Nah, saat bilang beta, mama bahkan pernah didik beta begini kak, saat beta sudah mens, adik ingat bitis jangan sampai karena laki-laki bitis nanti bisa hamil. Iya betul. Iya. Beta pegang mama pun nasihat itu. Kayaknya banyak orang tua di Ambon yang kayak gitu. Terdengar kolot, tapi itu caranya dong untuk bilang kalau adik bye-bye, jaga diri. Bye-bye. Cuma bahasa itu yang dong tutup erat-erat sampai kata mens itu terdengar. Jangan sentuh laki-laki nanti hamil kayak gitu. Kegelisahan itu beta coba bawa keluar, ternyata orang-orang di sekitar beta itu mengalami hal yang sama. Iya, betul. Dan bahkan ada yang lebih buruk. Nah, beta akhirnya menerobos untuk dihadirkan aja jadi karya tari. Nah, kebetulan itu kemudian beta sudah observasi, lalu di 2020 itu ada open call hibah seni Yayasan Kelola. Nah, lalu beta apply, beta punya karya itu dan proposalnya tembus lolos dan lahirlah si karya My Period tahun kemarin. Dan tahun ini fokusnya karya menstruasi itu turunannya jadi bahan belajar. Jadi kemarin pernah dengan teman-teman di Jaro, komunitas Jaro, ada juga adik-adik di Remaja Kalvari di Matkarpan, kayak gitu sih. Jadi itu yang beta maksudkan dengan edukasi itu kakak. Jadi karya beta bisa perform,
tapi habis itu apa? Karyanya harus kita pertanggungjawabkan ke masyarakat, ke generasi-generasi ini. Luar biasa sih. Jadi maksudnya dengan bahasa tubuh KTO bisa mengedukasi. Terus yang mengedukasi itu bukan cuma ke anak-anak muda tapi ke yang masih remaja juga masih. Bahkan orang tua juga terlibat dalam kita punya karya itu. Jadi kita punya narasumber, orang-orang yang kita wawancara terlibat dalam pembacaan puisi. Jadi itu untuk satu karya itu berapa orang yang diwawancarai? Berapa ya kemarin berapa 30 Kak? Wow, banyak sekali. Narasumber tuh banyak sekali Kak. Banyak, ada dari anak-anak yang belum sekolah, kita wawancara laki-laki. Itu beta minta dong pandangan semua tentang menstruasi itu. Iya ya. Benar-benar beragam begitu, kayak bahkan kayak beta, ada orang yang mens Kakak setiap 4 hari tuh dia semaput. Iya ya. Ada gitu, ada yang darah sampai kayak pendarahan. My God. Terus kayak dari karya ini nih kayak beta bersyukur. Lalu kata mesti takut apa gitu. Iya betul. Akan apa? Ini harusnya kabar baik ya seharusnya iya. Siapin si generasi-generasi baru ini. Termasuk tergolong seks edukasi ya untuk anak benar, ya. benar. Jadi memang penting sebenarnya. Jadi tapi memang sih semakin kesini wawasan orang-orang juga semakin terbuka. Apalagi ditambah lagi dengan edukasi dari KTO melalui dance, itu juga sudah membuka pikiran orang-orang. Bahkan untuk laki-laki juga pasti sudah ini ya, sudah lebih paham tentang menstruasi. Ada teman-teman cowok juga yang terlibat dalam proses kita pekerjaan. Dari riset, wawancara dan sebagainya. Butuh waktu berapa lama untuk KTO sehingga bisa menghasilkan gerakannya? Ke koreonya. Ke koreonya itu. Jadi sebenarnya yang paling lama adalah penggarapan si konsep-konsep karya itu sih, karena kita kejarannya edukasi. Jadi nilai-nilai dasar itu tuh harus kuat. Kita sendiri sebagai penarinya harus bisa kawin, kita suka pakai kata itu, kawin benar-benar dengan isu itu, dengan nilai-nilai itu. Kita harus buat akang gitu, harus kalau kita yang mau malu-malu untuk bicara menstruasi, kita harus bikin itu. Jangan kita sing hidupi akang. Nah, jadi itu yang harus terbangun lebih dulu. Untuk koreonya sebenarnya sing lama untuk kita butuh spend 1-2 minggu untuk hasilin koreonya. Karena memang yang kuat itu kan si nilai-nilai itu sih, kejaran-kejaran itu. Tapi bukan berarti koreo yang penting, koreo tetap penting. Koreo tetap penting. Jadi karya itu juga kalau saya salah ya masuk dapat penghargaan ya yang untuk inovatif. Oh iya benar, itu sebenarnya yang di Jujaro itu beta dinobatkan jadi Jujaro inovatif karena teman-teman di Jujaro melihat bagaimana beta bisa hadir dengan karya-karya yang berinovasi terus untuk mengedukasi teman-teman muda, masyarakat. Oke, luar biasa sih. Luar biasa. Baru 27 tahun loh ya ini. 27 tahun. 27 bukan 22 ya. Tapi sudah karyanya sudah luar biasa. Pasti KTO juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Orang-orang yang ketemu langsung dengan KTO ataupun orang-orang yang cuma lihat di video, percayalah kalau nonton KTO punya video tari itu kayak langsung kayak terasuki gitu. Luar biasa loh. Nah terus kalau misalnya KTO sendiri untuk properti nari, kayaknya kalau mau dilihat tuh yang terlalu yang neko-neko. Biasanya kayak sampua itu cuma plastik tuh kayak gitu-gitu. Akan punya properti itu KTO gimana? Ini sendiri juga? Iya, kalau properti sebenarnya kan pemilihan properti ini balik lagi ke konsep dasar itu, nilai-nilai yang itu. Jadi dari nilai-nilai itu saat sudah kuat akan lahir koreo, akan lahir make upnya mau gimana, kostumnya mau gimana, si propertinya mau gimana. Dan sebenarnya kalau kontemporer sendiri dia punya pemilihan propertinya yang ribet-ribet. Karena balik lagi isu-isu yang diangkat adalah isu-isu yang dekat dengan masyarakat, dengan katong. Jadi ya hal-hal yang dipakai juga hal-hal yang harus dekat dengan katong. Jadi pakaiannya juga sing ribet. Ribet kayak misalnya di tradisi kan harus ada ini, betul. Kayak gitu sih. Oke, sip. Nah, KTO ini punya Theo Dance Family. Iya, benar. Nah, terus ada juga rumah belajar. Bagaimana KTO bisa menghandle? KTO punya ini dibilangnya komunitas ya. Iya, benar. 2 komunitas yang KTO handle nih. Gimana bagi waktu dengan KTO punya keseharian? Gimana? Oke, jadi sebenarnya mau klarifikasi dulu. Rumah belajar ini program terbaru dari Theo Dance Family. Jadi, Theo Dance Family di bawahnya tuh ada rumah belajar. Theo Dance Family punya beberapa program. Ini luar biasa. Salah satu yang terbaru tuh si program edukasi ini rumah belajar. Jadi sebenarnya untuk bagi waktu tidak terlalu ribet, tidak terlalu ribet, susah. Terlalu susah karena
kerjanya beta itu beta area kerja. Iya, Nah, area betul. kerja beta ya nari ngajar. Jadi untuk di rumah belajar sendiri memang lagi concern untuk bagaimana tari benar-benar hadir untuk mengedukasi karakter anak-anak dan membangun social skill anak-anak di desa Piru. Oh, jadi fokusnya masih di Piru ya. Fokusnya masih di Piru ya. Jadi ya kita spend banyak waktu di sana untuk adik-adik di sana sih. Tiap hari datang dan belajar sama-sama. Dan pembelajarannya lebih ke pendidikan karakter dan social skill adik-adik. Tapi respon adik Di sana ini antusias maksudnya tinggi. sekali dari 10 orang naik lagi 15, sekarang sudah 35 anak. Wow, Ya, di tapi Theo kan Dance. kadang bagi-bagi kelas tuh kakak tuh. Dan itu kan adik-adik yang di sekitar rumah beta, sebenarnya beta pun tetangga-tetangga. Oke. Yang memang setiap akhir tahun kan selalu tahu, oh Onco itu ya, oke, siap. Oh, Onco ada datang bulan Desember, katong harus nari nih. Biasanya kayak gitu, tapi karena beta lihat antusias itu, lalu tercetuslah sih program rumah belajar ini untuk merangkul adik-adik ini. Karena kenapa serangnya ke pendidikan karakter dan social skill anak-anak, tidak bisa dipungkiri kalau pola asuh para Iya. orang tua mayoritas di Maluku itu pola asuh yang otoriter. Iya. Jadi panggil sekali Betul. sebentar, dapat maki, dapat limpar, binatang keluar. Iya. Itu tuh jadi lifestyle-nya adik-adik di keluarga, di rumah tiap hari kalau di Piru. Jadi Iya. kalau duduk di beta rumah bisa dengan mudah dengar teriakan-teriakan, makian-makian dan binatang-binatang itu keluar. Nah, Iya. tanpa orang tua sadari itu tuh membekas jadi Iya, luka. betul. Nah, anak-anak di rumah belajar datang bermain dengan sesuka hati, tapi ada waktu di mana kita ngobrol sampai nangis. Kita menulis Curhat jurnal gitu ya. sampai nangis. Kita kasih satu pertanyaan simpel kakak. Tuliskan 2-5 hal yang paling tidak kamu sukai dari mama. Don't tulis lebih dari 5. Tuliskan 5 hal yang kamu sukai dari mama. Don't tulis 5, ada yang kurang dari 5. Bayangkan yang tidak disukai itu adalah luka-luka yang orang tua tidak Iya. sadar kalau itu tiap saat ditampung. Lalu kan saat dulu dewasa, ya bagaimana orang tua berharap Iya. yang baik sementara orang tua Menanamkan yang ya, jadi betul. sebenarnya rumah belajar hadir jadi ruang yang dekat untuk kemuan katong ada nih metode belajar yang menyenangkan. Oke. Saya bisa pikir susah. Gitu sih. Iya sih. Oke, jadi rumah belajar tuh bagian dari Theo Dance Family. Theo Dance Family udah 11 tahun juga. No, kita udah 3 tahun. 3 ini tahun. Wow. Pokoknya semoga semua karya-karyanya Kak Theo bisa menginspirasi, membawa nilai yang positif Amin. untuk orang-orang di Iya, sekitar. Oke, sekarang Katong mau games dulu ya. Rapid test ya, Kak Theo. Rapid test, Namanya rapid test ya, karena munculnya pada saat kolom chat. sekali ya. Oke, jadi katanya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cepat tanpa berpikir. Oke, Dalam satu kata atau satu kalimat bisa. satu kata bisa, satu kalimat bisa, tergantung pertanyaannya ya. Oke, konsentrasi ya. Ini ada 14 pertanyaan kayaknya. Oke, siap ya Kak Theo ya. Rapid test. Kak Theodora Melsa yang nomor 1. Satu kata yang menggambarkan Theodora. Nari. Mutusin atau diputusin? Ini mesti cepat. Putusin. Waduh. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Oh wow. TikTok atau Instagram? Instagram. Terakhir kali bohong tentang apa? Terakhir kali bohong baru saja ke pacar. Tentang Pacarnya ngelotot dari sana. tentang apa ya? Tentang banyak sih hari ini bohongnya satu aja. Tentang uang. Uang. Sebenarnya uangnya itu ada uang. Kita punya uang ada gitu. Kita ada uang. Supaya dibayarin. Hari ini udah tahu lah. Sekali lah ya. Oke. Dia ada melotot dari sana. Oke, lanjut. Waktu kecil sebenarnya Kak Theo menjadi apa cita-citanya? Dokter. Dokter. Tapi itu hasutan mama. Oke. Apa Anda sering stalking seseorang di Instagram? Ya. Siapa salah satu? Kayak Maudy Ayunda. Oh, oke. Yang benar-benar Menginspirasi. Oke, siap. Satu orang yang mau Kak Theo ajak terdampar siapa? Dan kenapa dia? Pacar kali. Ya. Karena kayak kata akan sama-sama gitu sampai Tuhan
menentukan katong sama-sama di pernikahan. Iya. Satu kantuan di pulau itu yang katong tak ada Langsung membangun rumah tangga di pulau terdaftar. langsung bikin satu bangun. Kocak. Oke. Kalau panas ya. Biasa kalau rapid test tuh bikin orang kepanasan. Oke, lanjut. Kalau Kak Theo menjadi seorang gubernur Maluku, apa program unggulan dari Kak Theo sebagai gubernur Maluku? Ini pertanyaan ini berat. Karena beta seniman, jadi mungkin program unggulan adalah menyamaratakan kebutuhan seniman dengan bagian-bagian lain, misalnya kayak pemerintahan, PNS itu disamaratakan dengan kebutuhan Seniman. Misalnya ada gedung-gedung yang bisa diakses seniman dengan gratis. Ya, itu harusnya ada. Fasilitas-fasilitas. Betul. Lalu kemudian mentor-mentor itu juga harus diperhatikan. Ya, benar. Jadi fokusnya lebih ke seniman ya. Karena memang peluang itu berkurang. Iya, seniman betul. itu. Iya, betul juga. Supaya ada potensi itu lebih banyak lagi di Ambon harus difasilitasi. Ya, dan merata ya, bukan cuma nyanyi doang. Iya. Mungkin ada ruang penari. Bukan di sini. Iya, betul-betul. Oke, siap. Lanjut. Hal yang paling bikin Theodora Melsael merasa kesal. Satu hal yang paling bikin kesal. Pas dokter bilang kita boleh menari. Iya ya, pernah ya? Pernah di vonis dokter nggak boleh nari 3 bulan karena cedera itu. Oh, gitu. Terus jatuh kena batu karang. Oh my terus god. Dirusuk, terus terapi dokter bilang 3 bulan nggak boleh nari. Itu momen paling menyebalkan. Tapi sekarang sudah aman. Sudah aman. Oh, oke, puji Tuhan. Udah lama sekali Kakak. Tapi pernah sampai segitunya ya, luar biasa. Berarti memang sudah penari asli nih. Oke, yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata perempuan? Berharga. Oke. Jika bisa dilahirkan kembali, Anda ingin menjadi siapa? Tetap menjadi Theodora sang penari dari Maluku. Asik. Lanjut. Kalau boleh ganti nama, Anda mau ganti nama jadi siapa? Kalau boleh ganti nama, mau ganti nama jadi Tidak apa? Boleh deh. Karena nama tidak boleh. Kalau Oke. boleh, berarti jawabannya Beta tidak boleh. Oke. Karena Theodora namanya Udah cantik. cantik dan maknanya tuh teman-teman anak perempuan yang dikasihi Tuhan. Asik. Asik. Jadi kayak sudah. Gitu. Sudah fix ya. Tidak Jadi boleh, kalau tidak boleh. bisa pun diganti nama, tetap fix Theodora. Konsisten sekali ya Anda ini ya. Setia sekali ya. Iya. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Hah? Diselingkuhin. Waduh, kok gitu? Supaya terkesannya kita yang lebih baik ya. Oke. Gambarkan diri Anda 10 tahun ke depan. Which is berarti Theodora sudah berumur 37 tahun. Gambarkan. 10 tahun ke depan, kita suka nih. 10 tahun, karena kita materi jurnal. Oh, oke. Sudah ada nih. Oke. Isinya sudah apa? Konsepnya sudah ada. Oke. 10 tahun ke depan kita akan sudah punya dance studio sendiri. Wow. Kita sudah menikah, punya anak 1, lalu ada mengandung anak 1 lagi mungkin. Terus sudah punya rumah sendiri. Amin. Lalu kita sudah punya beberapa murid-murid yang bisa diandalkan untuk mengajar generasi baru. Oke, luar Dan biasa. kita sudah bukan lagi penari yang sibuk menari, tapi sudah jadi penari yang memonitoring penari-penari baru. Amin. Luar biasa. Saya terkesima loh Ibu. Karena sudah benar-benar ditulis, itu kayak ada. Berarti bagus ya. Itu yang juga diterapkan ke adik-adik. Iya, itu jelaskan. Karena memang buat beta kebiasaan menjurnal atau menulis buku diari itu penting sekali. Iya. Saya juga suka. Itu bagus. Kita satu hobi. Iya. Ya, memang oke. Pertanyaan terakhir ya untuk Kakak Theo. Life changing moment. Momen yang bikin Kak Theo benar-benar kayak langsung kayak merasa pokoknya berubah lah. Saat pulang ke rumah dan memutuskan dengan berani bicara dengan orang tua kalau beta mau menari. Itu momen yang tidak akan pernah beta lupakan, dan itu momen yang mengubah banyak hubungan-hubungan buruk yang terjalin antara beta dengan beta orang tua. Itu membuka semua lembaran-lembaran baru gitu, karena memang
orang tua, beta menunggu orang tua yang ngomong ke beta. Orang tua menunggu beta yang ngomong ke orang Iya, tua. saling baku tunggu. Ya, akhirnya beta ngambil inisiatif untuk akhir 2018 pulang ke rumah dan bicara semua hal yang beta tidak suka tentang apa yang papa dan mama buat ke beta, tentang keputusan beta dong untuk beta ada di keguruan dan mimpi-mimpi beta ke doang. Jadi itu benar-benar jadi hari itu ruang tamu, ruang keluarga jadi ruang yang penuh tangis Bombay karena beta berani untuk bicara, menangis, berteriak, marah di situ dia buka papa mama. Padahal sebenarnya beta awalnya sih begitu karena papa mama nih termasuk orang tua yang otoriter, tapi itu mendobrak banyak pintu-pintu yang tertutup. Papa jadi papa Ambon yang romantis begitu kan. Maksudnya papa tuh tinggi, berkumis, hitam, sangar gitu ya, looknya sangar. Bisa dengan mudah hari ini beta menikmati yang papa bisa bilang, "Adik, papa kangen, papa rindu." Papa bisa telepon dan nangis kayak itu tuh. Itu bukan kayak itu yang familiar deh nggak tahu ya, itu biasa bapak-bapak Jawa bisa perlengke, cuma itu keberanian untuk momen keberanian itu yang mendobrak hubungan akhirnya semuanya berubah. Dan mama yang dari dulu adalah orang pertama yang selalu mental beta menari, hari ini jadi orang paling pertama berdiri paling depan tepuk tangan sampai menari. Luar biasa. Jadi selalu bangga untuk cerita momen itu ke orang-orang. Jadi memang kalau setiap orang juga, setiap anak ya, yang punya passion yang memang bertolak belakang dengan keinginan orang tua, katong harus punya keberanian untuk bilang. Terus katong juga harus menunjukkan bahwa ya konsisten, kasih lihat hasil supaya orang tua juga percaya. Oh ini Theo bisa, karena langsung lihat hasilnya. Kalau Theo bisa kayak gitu kan ya. Ya pokoknya ini bisa jadi cerita yang menginspirasi anak-anak muda di Ambon, di Maluku, di Indonesia, bahwa kalau katong fokus dengan passion kayak yang Kak Theo lakukan, pokoknya Kak Theo sudah jadi contoh lah, contoh inspirator buat teman-teman yang nonton. Nah sekarang tadi sudah ya, rapid testnya sudah selesai. Jadi sudah berhasil melewati dengan sangat baik. Gimana rasanya di rapid test? Panas ya. Oke siap. Jadi sebelum katong mengakhiri Bastory Inspirasi bersama Kak Theo kali ini, Kak Theo bisa bagi inspiration statement buat teman-teman yang menonton video ini. Silakan. Teman-teman, kemarin kita baru belajar satu hal penting bahwa jangan takut bangun mimpi teman-teman, karena banyak orang yang berani bangun mimpi. Bangun mimpi bukan bermimpi, karena yang kita belajar tuh bangun mimpi tuh ada tindakan yang ketong ambil begitu. Ada satu langkah yang ketong kerjakan. Sementara bermimpi cuma itu dalam tidur saya tapi ada aksi. Jadi kayak bermimpi besar-besar, satu mimpi, 2, 4, 10, 100 mimpi besar-besar, pasti dari sekian banyak itu ada yang berdiri kokoh, ada yang berhasil, ada yang dinikmati banyak orang gitu. Jadi jangan takut bermimpi. Bikin terusan. Bangun mimpi ya, bukan bermimpi. Ih, luar biasa lah. Anda ini luar biasa sekali. Jadi Kak Theo punya pelajaran yang katong dapat hari ini, berani untuk bangun mimpi. Bangun mimpi sebesar-besarnya. Jadi jangan cuma bermimpi, karena bermimpi tuh biasanya tidur. Kadang saya bisa bangun lah supaya malas. Tapi kalau bangun mimpi tuh butuh effort ya, butuh usaha. Terima kasih Kak Theo, terima kasih banyak. Iya, nama saya juga Theo. Oke, jadi Kak Theo terima kasih banyak sudah berbagi di Bastory Inspirasi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Tetap bahagia teman-teman, tetap sehat. Ya, tetap jadi waras di tengah ketidakwarasan dunia ini. Iya benar, tetaplah waras. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Theo. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Bastory Inspirasi kali ini bersama Kak Theodora Melsasail, dan kita berjumpa di Bastory Inspirasi berikutnya. Bye bye. Nari dong, nari.